Amerika itu menginginkan memang perang di Afghanistan. Mungkin barangkali dari awal mereka sudah tahu tidak mungkin menang di Afghanistan, tapi perlu ada perang yang cukup lama untuk mengeruk anggaran dan menjadikan perang di Afghanistan sebagai perang bisnis, business of war. Saya kira semua tahulah dunia, siapa saja yang membaca sejarah tahu bahwa tidak mungkin menaklukkan Afghanistan karena sifat geografisnya, sifat manusianya, sifat cuacanya yang nyaris tidak pernah ada imperium yang berhasil menaklukkan. Kenapa Amerika masuk ke sana? Padahal tidak ada orang Afghanistan yang ikut dalam serangan 11 September. Kita sudah pernah bahas ini. Yang menyerang pun itu adalah orang-orang Saudi dan sebagian orang Pakistan. Kenapa tidak menyerang Saudi dan Pakistan? Kok menyerang Afghanistan? Apalagi setelah itu menyerang Irak. Ini semakin tidak ada justifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kupas Channel semuanya, kita berjumpa kembali dalam diskusi politik Timur Tengah yang kali ini ada kebaruan dengan hadirnya tamu kita selain Ustadz Musa Al-Kazim, pembicara kita seperti biasanya, yakni Pak Ridwan Rosdiawan. Kalau salah tolong dikoreksi Pak Ridwan. Pak Ridwan ini adalah staf pengajar di IAIN Pontianak, Pak ya? Betul Pak Irwan. Baik, kalau dan pernah menulis tentang, saya pernah lihat tulisan Pak Ridwan, beberapa tulisan Pak Ridwan di Google Scholar. Pak Ridwan ini banyak menulis tentang terorisme, Islam, dan terutama Afghanistan. Kalau tidak salah juga tesis Pak Ridwan di Leiden itu soal Afghanistan ya Pak ya? Betul. Baik para pemirsa sekalian, kami pada malam ini akan mengobrol tentang pemerintahan Afghanistan yang dibentuk oleh Taliban, pemerintahan yang disebut oleh media barat itu sebagai caretaker, atau kalau istilah bahasa Indonesianya mungkin apa ya, sementara. Saya juga tidak begitu paham tentang makna caretaker atau sementara ini dalam konteks Islamic Emirate of Afghanistan yang dideklarasikan oleh Taliban setelah Taliban menguasai negara tersebut pada 15 Agustus 2021. Sebagaimana kita ketahui, sebelum pembentukan kabinet ini, ada janji manis Taliban yang disampaikan baik itu oleh, kalau tidak salah, kepala negosiasinya di Qatar waktu itu, Mullah Abdul Ghani Baradar, dan juga oleh juru bicaranya Zabihullah Mujahid, yakni janji akan pembentukan pemerintahan yang inklusif. Inklusif bagi kita awam adalah pemerintahan yang meliputi istilahnya mungkin etnis yang ada di Afghanistan, atau mungkin kekuatan sosial politik yang ada di Afghanistan. Tapi melihat apa yang diumumkan oleh Taliban, kalau tidak salah kemarin, itu mayoritas adalah orang-orang mereka, mayoritas Pashtun, hanya ada satu dari Hazara dan Tajik kalau tidak salah, tapi itu pun adalah Taliban. Saya ingin bertanya untuk pertama kepada Ustadz Musa, bagaimana antum melihat komposisi kabinet
atau pemerintahan Taliban ini dikaitkan dengan janji inklusivitas yang pernah disampaikan oleh Baradar dan juga Zabihullah Mujahid? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pemerintahan sementara atau caretaker yang dibentuk oleh Taliban ini tidak seperti ekspektasi banyak orang, termasuk kita di channel ini, tetapi ada sebuah klausul di sini yang mungkin masih bisa memberikan harapan atau semacam kondisionalitas ya. Jadi ada semacam harapan yang kondisional di situ karena nama dari pemerintahan ini adalah pemerintahan caretaker. Dan kita tahu bahwa di sini berarti Taliban sendiri atau minimal kepemimpinan Taliban ingin dunia juga mungkin terutama saya kira publik Afghanistan sendiri tidak serta-merta menganggap bahwa inilah satu-satunya pilihan atau pemerintahan yang akan dimiliki atau akan dibentuk. Karena itu berarti di dalam Taliban sendiri saya kira ada faksi-faksi yang menginginkan agar pemerintahan ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang permanen, sesuatu yang sudah final. Dan saya kira memang Taliban tidak menunjukkan adanya pernyataan yang tegas soal apakah ini akan menjadi satu-satunya pemerintahan yang akan mereka bentuk ataukah mereka sekarang dalam tahap untuk menyerap aspirasi, katakanlah ini untuk mengisi kekosongan. Di sini saya pertama ingin sebelum membahas nama-namanya ya, sebagian nama yang telah diumumkan, saya ingin mengatakan bahwa pertama jadi ada istilah caretaker itu yang berarti bahwa ini bersifat sementara, bukan sesuatu yang permanen dan final. Yang kedua, kita juga harus memberi ruang sangkaan baik lah ya bahwa Taliban ingin mengisi kekosongan karena Amerika atau pasukan okupasi, pasukan pendudukan Amerika dan NATO telah meninggalkan Afghanistan dengan cara yang sangat tidak matang dan kita tahu mengakibatkan kekosongan kekuasaan atau power vakum yang itu artinya Taliban harus segera mengisinya. Kalau tidak mereka akan menghadapi anarki dan statelessness yang kemungkinan itu tidak akan menguntungkan bagi siapapun, terutama bagi Taliban sendiri yang saat ini dianggap bertanggung jawab atas situasi yang ada. Itu saya kira dua hal yang harus kita perhatikan. Nah, selain itu juga saya menduga bahwa elit Taliban ingin memberi pesan kepada internal maupun eksternal bahwa mereka tetap ingin menginklusi atau memasukkan elemen-elemen lain setelah mereka cukup percaya diri dengan situasi yang ada di Afghanistan atau merasa pede menggenggam situasi yang ada, dan kita harus tetap memberikan kemungkinan atau ekspektasi itu ya, dugaan itu harus tetap kita buka. Nah, kemudian kalau kita lihat susunan, memang ini adalah pemerintahan yang eksklusif, betul. Jadi memang dugaan dari atau opini dari sejumlah negara regional seperti Iran yang menganggap bahwa pemerintahan Taliban ini tidak mencerminkan inklusivitas dan tidak menyerap elemen-elemen di luar Taliban. Karena kalau kita lihat misalnya seperti Perdana Menteri ya Mullah Muhammad Hasan, ini adalah jelas orang Taliban dan hanya orang lama, veteran. Kemudian kita sudah sering mengenal Abdul Ghani Baradar, dan selama ini Abdul Ghani Baradar ini bisa dianggap sebagai wajah Taliban di dunia karena kita tahu dialah pimpinan tim negosiasi dengan Barat, dengan Amerika, dengan berbagai negara, dan dia selalu memimpin delegasi dan selama ini dialah wajah dari Taliban di media, dan kini dia menduduki sebagai wakil Perdana Menteri yang artinya itu posisi yang sangat penting juga.
Kemudian kita juga melihat adanya unsur yang cukup keras, dan ini pernah kita notifikasi atau kita sebutkan pada diskusi kita sebelumnya, yaitu nama Sirajuddin Haqqani yang berasal dari jaringan Haqqani. Ini adalah ponakan dari Khalil Haqqani yang kita tahu juga menjadi target operasi intelijen Amerika, operasi militer Amerika selama beberapa tahun. Sirajuddin Haqqani menjadi Menteri Dalam Negeri, yang itu artinya kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan ini. Kemudian juga ada Maulawi Muhammad Yaqub, yang kalau tidak salah juga putra dari Mullah Umar, pemimpin Taliban sebelum Hibatullah Akhundzadeh. Jadi kan selama ini kita melihat bahwa Taliban itu dipimpin oleh Mullah Umar, kemudian ada kalau tidak salah namanya Akhtar, kemudian Hibatullah Akhundzadeh. Nah, Muhammad Yaqub ini sekarang menjadi Menteri Pertahanan, dan Muhammad Yaqub adalah putra dari Mullah Umar. Kemudian kalau kita lihat juga ada Amir Khan Muttaqi, yang saya kira juga satu elit, satu tokoh Taliban yang juga terkenal, dan susunan kabinet pada umumnya juga susunan kabinet Taliban, saya kira murni Taliban. Nah, yang menarik dari susunan kabinet ini, kalau kita bicara dari perspektif regional atau kawasan, ini bisa dianggap sebagai kemenangan Pakistan, karena tampaknya sebagian besar dari tokoh Taliban yang muncul di kabinet ini adalah tokoh Taliban yang sempat dikejar-kejar oleh Amerika dan mengungsi di Quetta, Pakistan. Di antara yang menyebabkan reaksi kurang baik dari negara-negara tetangga Afghanistan adalah terlalu jauhnya intervensi Pakistan dalam menyusun kabinet ini. Tetapi lagi-lagi saya perlu ingatkan bahwa Taliban atau penguasa Afghanistan saat ini telah memberi semacam klausul di dalam nama atau nomenklatur pemerintahannya dengan caretaker, dan itu artinya pemerintahan ini bukan pemerintahan yang final dan permanen. Kita lihat apa yang akan terjadi pada beberapa bulan ke depan atau mungkin beberapa saat ke depan ini. Saya kira itu tanggapan awal dari saya. Yang menarik juga dari komposisi ini adalah nggak tahu, kalau menurut saya sebagai orang awam, karena saya selalu melihat Baradar, wajah Baradar secara publik, saya menduga bahwa orang ini yang akan menjadi Perdana Menteri, artinya memimpin pemerintahan di bawah Emir Mullah Akhundzadeh tadi. Tapi tiba-tiba muncul nama yang saya tidak kenal begitu kenal, ini Mullah Hasan. Mungkin itu pertama. Yang kedua adalah tadi yang Ustadz Musa sebutkan, munculnya salah satu anggota dari keluarga Haqqani, yang kita tahu bahwa bukan hanya di luar Taliban saja yang mungkin tidak suka dengan network ini atau jaringan ini, kemungkinan juga faksi di dalam Taliban yang katakanlah lebih moderat juga tidak menyukai kelompok Haqqani. Mungkin Pak Ridwan bisa memberikan perspektif atau penjelasan tentang apa yang saya sampaikan tadi. Baik, terima kasih Pak Irman. Saya pikir tadi pembukaan yang sangat bagus oleh Ustadz Musa Al-Kazim, dan beberapa poin-poin penting memang sudah digariskan oleh beliau. Jadi seperti yang Pak Irman katakan tadi, ini adalah pemerintahan caretaker, pemerintahan sementara, atau ada juga banyak media membahasakan ini adalah pemerintahan interim. Sebuah format pemerintahan yang umum terjadi ketika suatu negara masuk masa transisi. Saya masih tetap menjadi orang yang optimis terhadap Taliban ini. Dalam beberapa webinar sebelum ini saya sering menegaskan kepada audiens bahwa Taliban 2.0 ini
jelas akan berubah dan berbeda dibanding yang Taliban 1.0 gitu ya. Dan mudah-mudahan saya juga sedang dalam sebuah proyek membuat artikel tentang itu yang mungkin bisa saya submit pada bulan depan. Karena baik lagi karena ini adalah pemerintahan interim, pemerintahan yang bersifat sementara. Kalau kita ambil contoh pada waktu Arab Spring ya, revolusi Mesir, Muhammad Mursi jatuh dari kursi kepresidenan, kemudian kan terjadi interim juga. Semua tahu bahwa yang kemudian akan menjadi pemimpin saat itu adalah Jenderal Abdel Fattah al-Sisi. Tetapi sebelum ke al-Sisi masuk dulu ke pemerintahannya, saya lupa lagi namanya. Tapi sebelum al-Sisi kemudian setelah pemerintahan interim itu baru kemudian menduduki sebagai kepala pemerintahan. Saya pikir apa yang terjadi di Mesir juga akan terjadi di Afghanistan di Taliban ini. Asumsi yang tadi disebutkan oleh Pak Irman bahwa kita semua menduga Abdul Ghani Baradar yang akan mengepalai tim pemerintahan, itu kita semua berbagi prediksi ke arah situ. Tetapi lagi-lagi karena sebagaimana disebutkan oleh Ustadz Musa tadi, masa transisi ini Afghanistan membutuhkan paling tidak satu pemerintahan yang fix. Saya punya seorang teman di Kabul, dia mantan pekerja pemerintahan. Setiap hari sampai saat ini masih chat-chatan kita. Selalu setiap hari keluhan dia itu no work, no government. No work, no government. Ini memang betapa sentral kehadiran sebuah kepemimpinan formal di sebuah negara, sehingga kalau terus lama-lama dalam kekosongan akan terjadi chaos tadi ya. Ya, betul. Dan kemudian kenapa kemudian interim ini perlu diambil? Karena itu tadi cita-cita besar untuk membangun sebuah inclusive Islamic Government of Afghanistan. Bahasa inklusif ini kan sangat sangat mudah didengar, tapi prakteknya bisa berdarah-darah gitu. Nah, dalam rangka menuju ke arah itu, mungkin figur-figur yang ada dalam pemerintahan Taliban yang sekarang diumumkan sebagai pemerintahan interim itu paling enggak itu mewakili elemen-elemen yang sudah berjalan lama di dalam Taliban bahkan sebelum menguasai Kabul di 15 Agustus kemarin. Kalau kita ikuti ungkapan-ungkapan statement resmi dari pimpinan-pimpinan Taliban, mereka selalu bilang bahwa kami udah punya sistem yang berjalan. Nah, saya pikir sistem apa yang kita lihat dalam struktur interim ini itu untuk menjamin keberlangsungan itu yang tadinya dalam skup yang terbatas di wilayah yang dikuasai Afghanistan, dan sekarang mereka menguasai keseluruhan. Mereka kemudian menerapkan apa yang sudah berjalan ke dalam konteks yang lebih lebar. Tadi juga menyebut ada Sirajuddin Haqqani di situ ya. Sirajuddin Haqqani ini memang terkenal sekali sebagai kekuatan anti Amerika dan NATO ketika selama 20 tahun terakhir, terutama setelah tahun 2009 ya, bersama dengan Tahrik Taliban di Pakistan, TTP gitu ya, atau sering kalau dalam media barat disebut dengan Pakistani Taliban. TTP, Haqqani dan Taliban ini bahu membahu. Tapi peran yang paling penting yang dimainkan oleh Haqqani ini, Sirajuddin Haqqani terutama gitu ya, karena beliau meneruskan legacy dari ayahnya Jalaluddin Haqqani yang mujahidin yang terkenal juga, sempat melawan Soviet bekerja sama dengan CIA dan Amerika, sempat juga melawan Amerika begitu, dan sehingga semangat perlawanannya Haqqani ini menurun ke anaknya, dan anaknya ini Sirajuddin Haqqani itu semuanya hampir semua pihak sepakat menyebut bahwa Haqqani ini adalah penghubung antara isi Pakistan dengan Taliban. Bahkan Taliban
Haqqani ini adalah simpul antara Afghanistan, ISI, pemerintahan, isinya intelijen Pakistan gitu ya, pemerintah Pakistan, dan juga kalangan-kalangan yang memang kalangan-kalangan yang berada di federally administered tribal areas itu yang di Fatah dan di FWP. Jadi dia simpul banget. Makanya wajar kalau misalnya Haqqani menduduki sebagai Menteri Dalam Negeri karena hubungannya dia menjadi poros begitu. Nah, sementara itu aja yang saya indikan, Pak Irman. Ustadz Musa, sebagaimana Pak Ridwan yang optimis dengan apa yang disebut dengan Taliban 2.0, antum juga sepertinya kan optimis dengan Taliban 2.0. Nah, sejauh ini terlepas dari komposisi pemerintahan, apa yang masih membuat antum yakin bahwa Taliban 2.0 ini berbeda? Maaf Ustaz, suaranya nggak muncul. Jadi begini, saya mendengar di media Timur Tengah bahwa sebenarnya Taliban yang bisa dikatakan jilid 2 ini, 2.0 ini kan Taliban yang di dalam dirinya sendiri sudah merasakan keinginan atau merasakan keharusan untuk berubah. Misalnya, Mullah Baradar ini kan dianggap sebagai faksi yang faksi atau sayap yang toleran atau sayap yang merpati lah ya dari kelompok Taliban ini. Dan dia selama ini menjadi wajah Taliban di dunia, di publik dan juga di masyarakat Afghanistan sendiri, yang menurut saya itu berarti ada wajah yang bisa kita harapkan dapat memenangkan kontestasi internal di dalam gerakan Taliban ini sendiri. Nah, saya mendengar di media juga, media Arab terutama, bahwa sebelum terbentuknya pemerintahan ini terjadi kurang lebih lah ya, itu konflik atau konfrontasi yang cukup serius antara faksi yang menginginkan Mullah Baradar sebagai Perdana Menteri dan faksi yang menginginkan ini di sisi lain. Artinya ini dua sisi yang berhadapan-hadapan, yang jadi di antara yang menginginkan Mullah Baradar sebagai kepala pemerintahan atau Perdana Menteri dengan faksi yang menginginkan keluarga Haqqani, terutama Sirajuddin Haqqani untuk menjadi Perdana Menteri. Nah, jalan tengahnya kemudian kita melihat si Muhammad Hasan ini yang ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Artinya ini ada kompromi di dalam Taliban sendiri. Dan ini sebetulnya sesuatu yang menurut saya baik. Jadi kalau sebuah organisasi atau gerakan bisa ada kompromi di dalam dirinya sendiri, berarti gerakan itu telah mengalami deradikalisasi. Kalau di dalam dirinya sendiri tidak ada konflik, tidak ada kontestasi, tidak ada katakanlah dialektika, berarti kita bisa menganggap bahwa gerakan ini akan membesar menjadi gerakan yang radikal dan mengeras, dan seperti yang kita lihat di ISIS dan lain sebagainya. Minimal ini sesuatu yang masih bisa kita harapkan. Tentu kita semua seperti banyak pengamat lain, termasuk juga berbagai perwakilan pemerintahan di kawasan yang sangat kecewa dengan bentuk atau wajah-wajah atau struktur pemerintahan yang ada sekarang ini. Jadi banyak sekali yang kecewa. Sejauh ini sudah ada beberapa yang menyatakan kekecewaan. Ya, setahu saya misalnya Iran jelas menyatakan kekecewaan. Cuman lagi-lagi seperti negara-negara lain, karena ada istilah caretaker ya. Kalau dalam bahasa Arab ini kan tasrif a'mal, itu tadi sudah disebutkan. Jadi caretaker atau interim ini kan biasa dilakukan untuk mengisi kekosongan. Karena mengapa saya katakan kekosongan? Karena Amerika dan pasukan pendudukan itu meninggalkan Afghanistan tanpa babi bu, tiba-tiba hilang, tiba-tiba keluar, dan cara mereka mundur ini banyak yang menduga mereka sendiri, yakni Amerika dan NATO, menginginkan perang saudara sebetulnya. Dan tidak jauh itu dari fakta bahwa mereka kemudian mendukung apa yang disebut sebagai aliansi utara untuk melakukan perlawanan. Kan aneh, kenapa
Aliansi Utara ini tidak melakukan perlawanan pada saat ada pasukan pendudukan Amerika dan NATO. Mengapa sekarang mereka mengobarkan apa yang disebut sebagai kelompok perlawanan atau blok perlawanan? Kenapa tidak melawan pasukan asing? Jadi ini banyak hal yang menurut saya aneh. Oleh sebab itu, kita perlu beri lagi lah ruang untuk Taliban ini bermanuver dengan istilah pemerintahan interim ini agar mereka di dalam tubuh mereka sendiri, artinya di dalam Taliban sendiri ada semacam konsensus. Dan nanti dari konsensus, saya kira sekarang ini ada faksi-faksi di dalam Taliban. Bahkan saya kira ini belum ada yang mengkonfirmasi, tapi ada rumor yang mengatakan bahwa sampai terjadi semacam baku tembak. Tapi saya tidak terlalu percaya dengan hal seperti itu antara faksi Haqqani dengan faksi Baradar. Tapi saya tidak bisa mengkonfirmasi dan juga tidak terlalu percaya kalau sampai ada baku tembak dan katanya sampai Mullah Baradar itu terluka dan lain sebagainya. Ini kita mendengar di media, tentu ini belum tentu sesuatu yang benar ya. Karena biasanya yang melakukan ini kan kebanyakannya koboi, jadi jangan-jangan orang itu sebagian media barat ini dengan imajinasi mereka, latar belakang budaya mereka mengira bahwa itu harus berakhir dengan seperti itu. Tetapi katakanlah tidak ada seperti itu, tapi ada perbedaan pendapat. Dan itu perbedaan pendapat dalam sebuah gerakan, dalam sebuah pemerintahan, dalam sebuah organisasi itu saya kira suatu hal yang memberikan harapan dan memberikan suatu optimisme bagi kita bahwa minimal ada perbedaan pendapat, ada dialektika, dan ada dinamika dalam gerakan ini yang bisa menyebabkan mereka akan semakin toleran, inklusif, dan mampu menerima elemen-elemen di luar dirinya. Gitu. Kedepannya apa, Ustaz, yang harus dilakukan oleh pemerintahan interim ini agar mendapatkan ya paling tidak kepercayaan negara-negara regional? Saya kira yang paling penting itu bagaimana mereka mampu menyerap kelompok-kelompok yang selama ini tidak langsung berafiliasi dengan Taliban. Artinya kita bicara tentang Tajik non-Taliban, Uzbek non-Taliban, Hazara non-Taliban. Apalagi kalau mereka bisa katakan memunculkan tokoh dari Aliansi Utara, dari Lembah Panjshir. Kalau mereka mampu memunculkan tokoh-tokoh seperti itu dan kemudian merangkul mereka masuk ke dalam pemerintahan, saya kira itu baik. Nah, ada sebuah berita yang sebetulnya ini terlewat dari sorotan media yang terjadi hari ini. Ya, hari ini pemerintah Pakistan di bawah pimpinan Imran Khan telah mengundang perwakilan dari negara-negara tetangga, artinya negara-negara regional termasuk Iran, Tajikistan, Uzbekistan, untuk duduk bersama dan membicarakan tentang situasi di Afghanistan. Ini barangkali juga sebuah langkah yang positif, di mana mungkin negara-negara ini, negara-negara tetangga ini bisa menunjukkanlah minimal kepentingan mereka dan barangkali orang mereka yang bisa mengakomodir Afghanistan masa depan itu. Tapi bagi saya, apapun juga, Taliban telah mengusir Amerika dan mengusir penjajah, mengusir kekuatan asing dari Afghanistan. Ini kan sebenarnya poin yang baik, poin yang plus, poin yang harus kita apresiasi dan kita dukung. Dan memberikan harapan bahkan lebih jauh untuk terjadinya dekolonialisasi yang lebih jauh di Timur Tengah, karena kita tahu Timur Tengah selama ini kan menjadi tempat pendudukan asing meskipun tidak secara langsung. Minimal kita bisa melihat betapa banyak pangkalan militer Amerika di wilayah Timur Tengah. Barangkali apa yang terjadi di Afghanistan ini merupakan salah satu langkah untuk Timur Tengah baru minus kekuatan asing, betul-betul sesuatu yang bersifat regional dan ditentukan oleh rakyat dari negara-negara yang ada di kawasan itu. Kembali ke pembicaraan damai antara Amerika dan Taliban, di mana poin soal Amerika dengan Taliban itu selesai, tapi poin antara pemerintah Afgan waktu itu atau orang-orang Afgan non-Taliban dengan Taliban itu gagal mencapai kesepakatan. Bahkan Taliban tuh sempat mengatakan bahwa Anda ini sudah mendapatkan kesempatan gitu. Jadi kesannya itu kamu sudah mendapatkan kesempatan, kamu melakukan korupsi, kami tidak akan
mengambil Anda sebagai orang-orang di pemerintahan nanti yang telah mendapatkan kesempatan dan menyanyiakan kesempatan. Itu ada kesan semacam itu gitu. Nah, Ya, betul. apakah terjadi misalkan memang inklusivitas, apakah orang-orang yang pernah menjabat itu tidak akan diikutsertakan? Karena bagaimanapun realitas politiknya mereka kan punya kekuatan sosial politik yang sangat real di Afghanistan, orang-orang itu, atau paling tidak punya kekuatan harta lah, kekuatan material ya. Nah, itu satu, Pak Ridwan. Yang kedua soal banyak ini di media barat ini yang melihat suramnya masa depan perempuan. Nah, mungkin Pak Ridwan di Afghanistan setelah Taliban berkuasa, mungkin Pak Ridwan bisa memberikan perspektif tentang sebenarnya posisi perempuan dalam kultur Afghanistan itu seperti apa? Iya. Oke, baik. Mengenai ungkapan Taliban kepada jajaran pemerintahan masa Ashraf Ghani, pemerintahan Afghanistan yang sebelumnya, bahwa Anda cukup karena Anda sudah mengambil kesempatan Anda dan sekarang giliran kami. Jadi itu memang membuktikan bahwa banyak sekali pengamat-pengamat gitu. Ini pengamat terutama dari Barat gitu ya, bahwa di Afghanistan tuh sentimen untuk diatur oleh orang luar itu sangat tabu atau sangat anti. Nah, sementara pemerintahan dari mulai Hamid Karzai sampai Ashraf Ghani ini, saya pikir Ustadz Musa juga dalam 2 pertemuan terakhir selalu menyebutkan bahwa pemerintahan yang sebelumnya itu, yang sempat berkuasa sebelumnya itu kan bukan pemerintahan murni, mereka murni boneka. Mereka murni dipasang. Ya kita tahulah Hamid Karzai itu siapa. Ashraf Ghani itu siapa. Hubungan dia dengan dengan biro resmi di Barat, khususnya di Amerika seperti apa, itu sudah siapapun bisa mengaksesnya gitu, informasi tersebut. Jadi ini bukan berarti ketidakinklusifan Taliban dengan mengeksklusikan mereka gitu ya, dengan mengeksklusikan yang baru-baru ini, karena memang tingkat legitimasi mereka sangat minim di mata orang-orang di mata masyarakat Afghanistan. Saya mencatat ucapan dari seorang profesor di Queen University Dublin ya, kalau nggak salah namanya Michael Semple, itu dia dimintai pendapat oleh BBC ketika pertama kali Taliban menguasai Kabul. Ketika Taliban konferensi pers menyampaikan akan membentuk sebuah pemerintahan Islam yang inklusif. Kata dia, pemerintahan yang inklusif di Afghanistan itu sudah menjadi pembicaraan dari dulu. Dan sampai sekarang itu tidak pernah tercapai, katanya dia. Tapi bagi saya satu aja, kata Semple, sekarang faktanya adalah yang menang Taliban. Maka Talibanlah yang akan mengatur segalanya. Dia yang berada di pucuk pimpinan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh seorang mantan negosiator antara Afgan dan Amerika ya, negosiator Afghanistan yang berasal dari Amerika, bahwa Taliban ini, dia memprediksi bahwa Taliban ini pasti akan menduduki layer-layer utama dari pemerintahan Afghanistan ke depan. Nanti di bawahnya barulah terjadi negosiasi antara berbagai elemen yang mencoba untuk memenuhi apa yang disebut inklusif itu tadi gitu. Karena kan pengertian inklusif untuk konteks Afghanistan ini agak ini juga ya, agak agak berbeda juga konteksnya kalau kita membayangkan tentang inklusivitas misalnya di negara kita gitu. Karena struktur bentuk konteks latar belakang kehidupannya jauh sekali berbeda. Nah, kalau di kita mungkin tingkat inklusivitas lintas etnis masih bisa dengan mudah kita atasi. Tapi kalau di Afghanistan susah sekali karena
proses asimilasi, akulturasi, dan apa istilahnya melting pot di masyarakat Afghanistan itu bisa dikatakan sangat minim sekali. Orang Pashtun dengan Pashtun, orang Hazara dengan Hazara. Urbanisasi bisa dikatakan sangat minim. Sangat minim, urbanisasi sangat minim. Dan antar kota pun jaringan transportasi juga sangat ini ya. Betul, karena memang kontur geografis dari Afghanistan sendiri. Jadi selain memang dia adalah landlock gitu ya, dia juga terpisah-pisah kok antara satu kota dengan kota yang lain tuh terpisah-pisah. Pertama gitu ya. Dan untuk mencapainya juga susah. Dan yang paling penting adalah bahwa setiap kota itu, walaupun tanahnya penuh dengan bukit bertandus-tandus, itu di bagian bawahnya itu, di bagian lembahnya itu banyak sekali mengalir air. Makanya sepanjang laporan umum tentang perekonomian Afghanistan itu selalu disebutkan bahwa hampir semua daerah di Afghanistan itu bisa bersuasembada pangan gitu. Dan mereka juga penghasil buah-buahan serta kacang-kacangan yang terbaik yang bisa mereka ekspor. Nah, makanya Taliban ketika belum menguasai Afghanistan, perekonomian mereka itu ya dari menarik pajak pos-pos lalu lintas itu gitu. Yang mau karena kacang-kacangan seperti pistachio atau anggur dan olive dari Afghanistan ini banyak diekspor ke Eropa, dan untuk sampai ke pasar itu kan pasti harus melewati pos-pos yang notabene dijaga oleh waktu itu oleh Taliban. Dari sanalah mereka mendapatkan operasional untuk untuk membiayai gerakan untuk survive hingga sampai menguasai pemerintahan sampai sekarang. Nanti ini saya pikir bisa dielaborasi lebih lanjut. Adapun mengenai masalah perempuan, untuk masalah perempuan, jadi pernah dalam satu sejarah itu ya, saya pikir ini juga banyak disebutkan dalam berbagai referensi. Afghanistan itu dibanding negara-negara lain di kawasan adalah yang paling punya ide maju dalam pemberdayaan perempuan, dalam berusaha untuk memperkenalkan pengakuan partisipasi wanita dalam sejarah. Bahkan di Barat sendiri masih agak ragu untuk untuk memberdayakan perempuan. Di Afghanistan, Raja Amanullah Khan permaisurinya itu tahun 1930 sudah mempromosikan pendidikan, kemudian keterlibatan wanita dalam aspek-aspek penting dalam kehidupan publik. Itu sudah berlangsung selama lebih dari 2 tahun itu. Tapi apa yang terjadi? Waktu itu muncul pemberontakan hampir dari seluruh suku di Afghanistan, memandang bahwa itu sama sekali di luar kultur, di luar jati diri, di luar kebiasaan, ciri khas budaya mereka. Makanya kan Amanullah Khan kemudian ya dikudeta waktu itu. Dasar untuk kudetanya adalah ya karena sudah keluar batas dengan memberdayakan perempuan. Makanya untuk Afghanistan melihat bagaimana kondisi perempuan di Afghanistan, saya lebih tertarik dengan ucapannya Putin pertama kali ya, ucapan resminya Presiden Vladimir Putin pasca Taliban menguasai Kabul atau menguasai Afghanistan. Yang paling saya catat dari ucapan Putin satu, kita orang luar itu nggak boleh menerapkan atau impose our values on them. Kita nggak boleh menerapkan nilai-nilai versi kita kepada mereka karena mereka mempunyai ucapan itu menginisiasikan bahwa mereka juga mempunyai mempunyai nilai-nilai tersendiri. Makanya ya kita menilai Afghanistan berdasarkan kacamata kita, Barat, dari kacamata Barat lebih sadis lagi. Gitu. Tapi bagi Afghanistan itulah hidup mereka, itulah falsafahnya. Dan ini juga disampaikan oleh John Kirikoy atau siapa namanya, John Kirikoy. Dia itu mantan
petugas lapangan untuk anti terorisme tahun 2001 sampai 2003 di Afghanistan, di Pakistan dan Afghanistan. Dia John Kirika ini sangat kagum bahwa ternyata ya orang Taliban ini bukan berarti mereka terbelakang, tidak menghormati wanita dan lain sebagainya. Kata dia, itu adalah suatu falsafah hidup yang berkembang dari nilai, budaya, dan kemudian pandangannya. Pak Ridwan, satu hal, sebelumnya Pak Ridwan menyebutkan soal generasi milenial di tubuh Taliban. Ini terwakili nggak dalam komposisi kabinet ini? Saya pikir kalau dengan dalam kabinet ini satu persatunya, saya terus terang belum mendapatkan data detail. Tetapi bagaimana Taliban menggunakan kekuatan milenialnya untuk perjuangannya melawan pendudukan Amerika dan NATO itu sudah banyak diulas oleh banyak ilmuwan dan bisa ditemukan di banyak jurnal-jurnal internasional, bahasa Arab, bahasa Inggris udah banyak itu. Salah satu yang paling yang paling saya catat terakhir ini tulisannya dari Benjamin Johnson dari di newaatlantic.org ya, yang ini lembaga think tanknya di bawah NATO juga. Dia itu memuji Taliban ketika Taliban menggapai kemenangan. Memuji apanya? Memuji metodenya. Salah satu metode yang digunakannya itu yang menyangkut dengan bawaan milenial adalah membuat kalau di kita istilahnya dengan buzzer gitu. Buzzer, dengan membuat buzzer tapi tidak bisa dicek dari mana asal pengirimnya gitu. Buzzer dengan memanfaatkan bot, makanya beberapa analis mengira Rusia berada di balik ini gitu. Jadi sebelum menguasai satu daerah, Taliban itu kemudian membuat semacam broadcast gitu ya, pesan broadcast. Melalui mereka yang banyak mereka pakai kan Twitter ya, di samping dengan text messaging itu. Membuat berita bahwa pasukan penduduk di daerah tersebut, mari kita dukung perjuangan Taliban. Yang menjaga Anda adalah karena tentara yang sebetulnya menjaga Anda yang disebut tentara Afghanistan itu bukan tentara Afghanistan, itu tentara Amerika katanya gitu. Nah, terus menyebarkan propaganda seperti itu. Dan kemudian sentimen ini berhasil menarik juga dengan mengutip pemuka lokal ya, istilahnya lokal leader gitu ya. Untuk mempersuasikan propaganda itu atau mengadopsi propaganda itu kepada lingkungannya. Akhirnya dengan propaganda tersebut pasukan pemerintah penjaga camp di daerah itu menjadi terkucilkan secara sosial, secara komunikasi sosial pertama. Yang kedua, sudah terkucil secara komunikasi sosial, mereka juga dikucilkan dari bantuan strategis ke penjaga pos itu, penjaga pos-pos dari tentara pemerintah itu. Apa yang dilakukan Taliban? Menurut Benjamin Johnson, salah satu kecerdasan Taliban itu adalah taktik ketika melakukan aksi teroris. Mereka nyebutnya terorisme gitu ya. Aksi pembunuhan terhadap personil penting di tentara di angkatan pertahanan pemerintah Afghanistan. Apa yang disasar? Pilot. Pilot yang disasar. Kenapa pilot yang disasar? Karena profil daerah yang itu tadi, yang satu tempat dengan tempat yang lain terpisah, betul. Jadi dukungan logistik, amunisi, gaji, makanan dan lain sebagainya, serta kalau dukungan untuk backup ketika markas diserang, itu kan otomatis mengandalkan bantuan dari udara. Nah, Taliban tahu untuk melemahkan mereka, angkatan udaranya yang harus diserang, bukan menyerang kapalnya.
bukan menyerang helikopternya, bukan menyerang pesawatnya. Terlalu susah menyerang helikopter dan pesawat, mah. Yang diburu siapa? Pilotnya. Pilotnya nggak ada, dan pilot Afgan kan sangat terbatas. Ketika pilot-pilotnya ini diburu, dihabisi, dan kemudian beberapa merasa terteror dan kemudian mengundurkan diri, ya otomatis pesawat parkir semua. Ketika pasukan Afghanistan di pos-pos terjauh minta bantuan, ya daripada mati konyol yang tinggalkan aja. Ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan kenapa Taliban begitu mudah menguasai dengan betul. Militer Afgan ya. Baik. Betul. Jadi ya, intinya ya gitu. Benjamin Jackson menggarisbawahi bahwa metode Afghanistan ini adalah metode yang Taliban jauh lebih canggih dan seharusnya bisa ditiru oleh militer Barat gitu. Seperti kata Trump ya pada awal Februari itu sebelum memulai pembicaraan damai, bahwa Amerika ini berhadapan dengan Taliban yang smart dan apa gitu. Pokoknya, betul. Dia menyatakan Taliban yang sudah pintar. Baik, Pak Ridwan, Ustadz Musa, kita sekarang beralih ke sebenarnya masih terkait adalah tragedi 11 September 2001 yang pada tahun ini telah berusia 20 tahun, dan pastinya di Amerika Serikat, khususnya di New York, di Ground Zero, itu akan diperingati seperti biasa setiap tahun. Dan selalu ada gairah, kalau di Amerika kita melihat tuh ada gairah nasionalisme. Ya, yang kita lihat dari tahun ke tahun. Entah tahun ini, karena tahun ini Taliban yang mereka kejar 20 tahun yang lalu justru kembali berkuasa, dan Al-Qaeda yang mereka berusaha hancurkan, Osama bin Laden yang mereka buru, dan memang mereka berhasil pada tahun 2010 di Pakistan Abbottabad, tapi warisannya ini adalah sel-sel teror atau kelompok-kelompok teror yang listnya makin banyak. Kalau dulu kita tahu hanya Al-Qaeda, sekarang ini listnya di FBI, di CIA, atau mungkin di PBB itu makin banyak listnya gitu. Jadi Osama bin Laden mungkin di dalam kuburnya akan melihat ini sebagai kesuksesan ya, karena list yang ideologinya serupa Al-Qaeda ini makin banyak, justru makin beranak-pinak. Nah, Ustadz Musa, kita melihat sebenarnya ketika memburu Al-Qaeda dan menyerang Afghanistan, ketika Taliban jatuh dan kemudian 9 tahun kemudian Osama bin Laden, meskipun sebenarnya Amerika harusnya bisa lebih cepat memburu Osama bin Laden di Tora Bora kalau tidak salah, dia baru bisa mendapatkan di Abbottabad pada tahun 2010. Itu kan semestinya selesai ya, tujuan dari apa yang Bush katakan war on terror itu, tapi ternyata berlanjut, bahkan sampai melibatkan serangan drone yang brutal dari Obama yang justru membalikan kebencian menjadi kecintaan kepada Taliban. Antum ada perspektif, Ustaz? Ya, saya sebenarnya ingin, karena kita seperti tadi sudah disampaikan, kita sedang memperingati 20 tahun dari tragedi ini. Jadi tragedi yang terjadi di New York dan juga di gedung Pentagon itu sebenarnya harusnya itu tidak direspon dengan perang melawan teror dengan cara yang telah menghabiskan justru lebih banyak nyawa, dana, dan juga menimbulkan konflik di berbagai belahan dunia. Tapi ternyata justru war on terror ini bukan hanya tidak berhasil menghabisi terorisme, melainkan justru menjustifikasi sebagian teroris di dunia ini dan melahirkan ideologi terorisme yang hingga kini disemai oleh war on terror ini. Saya kira war on terror atau perang atas teror yang dicanangkan oleh George Bush itu mati sebelum
mampu tumbuh menjadi sebuah perang yang sebenarnya. Karena mengapa mati? Karena tidak ada justifikasi moral, tidak ada justifikasi strategis, tidak ada justifikasi politik, dan tidak punya makna sama sekali. Karena terbukti setelah 20 tahun, perang ini justru melahirkan kerusakan, kekacauan, dan peperangan, serta menjustifikasi kelompok-kelompok radikal itu di seluruh dunia. Jadi menurut Watson Institute for International and Public Affairs, dari sebuah institut di Amerika, sejak 11 September dan diumumkannya perang atas teror itu, Amerika telah menyebabkan tidak kurang dari 38 juta orang terusir dari rumah mereka atau dari tanah air mereka. Itu 38 juta orang itu termasuk orang-orang di Afghanistan, Pakistan, Irak, Libya, Suriah, Yaman, Somalia, dan Filipina. Meski 25 juta orang yang terusir itu kemudian kembali ke tempatnya, tapi setidaknya ada 897.000 orang sampai 929.000 orang yang tewas atau gugur mati, dan di antara mereka itu 364.000 sipil yang tewas akibat perang atas teror ini, dan tidak kurang dari 8 triliun US dollar biaya yang dikeluarkan untuk perang ini. Nah, sekarang kita melihat setelah 20 tahun perang ini dan setelah sekian banyak kerugian, sekian banyak duit, apakah perang ini telah membuat dunia semakin damai? Apakah perang ini telah membuat terorisme kehilangan akar-akar ideologisnya atau tidak memiliki raison d'être, ya, tidak memiliki sebab untuk hidup? Ataukah justru sebaliknya, perang melawan teror ini telah mengakibatkan sebagian besar orang di dunia ini semakin melihat Amerika apa adanya dan kejahatan serta kerusakan yang ditimbulkan Amerika di seluruh dunia? Ini yang harus kita pikirkan. Karena ini nanti reperkasinya itu panjang, konsekuensinya dan implikasinya panjang. Saya kira di kawasan Timur Tengah sekarang sudah hampir menjadi sebuah konsensus bahwa kalau mau damai kawasan ini, Amerika dengan segenap tentaranya dan pangkalannya harus hengkang dari wilayah ini. Kemudian negara-negara di wilayah ini serta bangsa-bangsa di wilayah ini harus membangun forumnya sendiri, forum regional, dan memecahkan persoalan mereka di antara mereka sendiri tanpa ada campur tangan dunia. Saya kira itulah yang harusnya, atau itu mengapa saya bilang, saya sebenarnya ingin memberikan catatan, Pak Irman. Jadi saya bukan punya harapan atau melihat Taliban dengan mata kagum dan sayang dan cinta, bukan. Saya punya harapan Taliban ini menjadi salah satu apa ya, turning point, salah satu titik balik dari kolonialisasi yang telah terjadi sekian lama di bawah hegemoni Amerika, sedemikian sehingga masyarakat di Timur Tengah dan kemudian saya kira di seluruh dunia itu akan sadar bahwa mereka bolehlah menerapkan nilai-nilai mereka seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Ridwan, bahwa masing-masing manusia, masing-masing masyarakat di seluruh dunia ini, bangsa-bangsa ini punya budayanya sendiri, punya nilainya sendiri. Mereka mau apa dengan urusan mereka, itu tidak perlu ada hegemoni nilai, tidak perlu ada sesuatu yang dipaksakan dari luar. Tidak perlu ada dan tidak boleh ada sesuatu kekuatan untuk mengubah yang masyarakat yang lain. Yang harusnya terjadi adalah dialog. Manusia ini semua punya argumennya, punya dalilnya, punya nilainya. Silakan dialog. Barangkali Anda mau berubah, ya dengan cara yang dialogis, bukan dengan pemaksaan, bukan dengan perang, bukan dengan kekuatan militer, bukan juga dengan penghancuran ekonomi, bukan dengan sanksi, bukan dengan rezim-rezim yang diterapkan Amerika untuk mengubah suatu bangsa atau negara. Ini yang tidak bisa kita terima. Kenapa kita tidak bisa terima? Karena tidak ada poinnya. Ini pointless, absurd, dan pada akhirnya juga tidak berhasil. Jadi apa setelah 20 tahun yang terjadi di Afghanistan, kita melihat Taliban justru berkuasa, Taliban mendapatkan mandat dari masyarakat, Taliban yang sekarang malah bisa jadi memiliki legitimasi yang lebih besar. Ini yang saya kira diharapkan oleh kawasan dan diharapkan juga oleh negara-negara besar di sekitar seperti
Cina mengharapkan itu, Rusia mengharapkan itu, saya kira juga Iran mengharapkan itu. Semua negara, saya kira dunia Islam juga mengharapkan itu. Artinya Amerika menghentikan perang melawan terornya yang justru berakibat pada kekacauan dan kerusakan, dan justru pada akhirnya ini yang kita khawatir, menjustifikasi ideologi kekerasan yang ada di dalam benak sebagian orang Islam ini. Ini yang saya justru khawatir. Jadi mereka memilih jalan kekerasan karena apa? Tidak bisa berbicara dengan baik dan tidak bisa mengungkapkan argumennya dengan baik. Apalagi kita tahu, dan ini sudah saya ungkapkan, bahwa bagi sebagian elit Amerika, perang itu sendiri bisnis. Jadi kita sudah tahu bahwa ada military industrial complex yang menjadikan perang sebagai cara untuk menggerakkan industri militer dan pada akhirnya mengekspor senjata, memproduksi senjata, dan mengeruk anggaran baik dari dalam negeri Amerika sendiri, dari pajak rakyat Amerika sendiri, maupun dari negara-negara kaya yang ada di Teluk ini. Dan ini yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun. Ini yang tidak boleh berlangsung lagi. Saya kira ada tulisan yang menarik, Pak Irman, di New York Times, saya kira 2 hari atau 3 hari yang lalu, saya persisnya lupa, oleh Thomas Friedman, ini kolumnis yang sangat terkenal, kolumnis Yahudi yang sangat terkenal. Dia bilang, setelah war on terror atau perang terhadap terorisme ini, apa kita akan meluncurkan perang atas Cina? Dan dia menunjukkan apa yang akan terjadi pada dunia kalau sampai ada perang Amerika atas Cina. Bisa dibayangkan kekacauan apa? Saya kira kalau itu yang dipaksakan, kalau agenda Amerika itu menuju ke sana, barangkali ya semoga saja, naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak berharap itu terjadi, bisa jadi ada perang dunia ketiga. Apalagi kita tahu bahwa Amerika ini bisa eksis dan bisa, atau seringkali kebijakan politik Amerika itu menjadikan dirinya sebagai mediator dengan cara menimbulkan konflik di antara para pihak. Ini yang sangat berbahaya. Jadi ini mengingatkan kita pada sebetulnya ucapan Henry Kissinger yang pernah saya kutip beberapa waktu yang lalu, adalah berbahaya menjadi musuh Amerika dan mematikan menjadi teman Amerika. Itu ini maksud ucapan Henry Kissinger itu apa? Bahwa Amerika itu seringkali memang mencari adu domba di antara dua pihak, dua negara, bahkan di dalam negara sendiri, biar menjadikan dirinya relevan, biar dia sebagai polisi itu menjadi relevan, mediator. Jadi ada relevansi dia menjadi polisi dunia atau relevansi dia menjadi mediator. Ini yang sangat berbahaya. Kalau kita lihat, Pak Irman, Afrika sekarang ada ketegangan antara Aljazair dengan Maroko. Kita kalau melihat ini ada tangan siapa di balik ini. Kemudian Timur Tengah jangan cerita lagi sudah. Ini semuanya ketegangan. Kemudian sekarang di South Pacific, di wilayah Cina, di wilayah Laut Cina, Laut Selatan Cina. Ini juga ada ketegangan. Ada ketegangan antara Cina dengan Taiwan. Bahkan sebagian orang mengatakan dengan hengkangnya Amerika dari Afghanistan, Taiwan ketar-ketir. Kalau Amerika memperlakukan kontraktornya dan orang-orang Afghanistan yang selama ini bekerja pada lembaga-lembaga Amerika dengan cara seperti yang mereka lakukan di Afghanistan, bagaimana mereka akan memperlakukan sekutu-sekutunya yang merupakan negara-negara? Dengan mudah mereka akan dibuang gitu saja. Ini sekarang ada ketakutan semacam itu. Jadi harusnya dunia ini diperlakukan atau diatur secara lebih damai lah. Saya kira ini kita punya founding father Indonesia ini kan sudah bagus betul. Jadi menginginkan adanya perdamaian dunia dan kita semua bersama-sama berpartisipasi secara aktif untuk menegakkan itu. Saya kira itu yang harusnya kita harapkan dan ekspektasi kita masa depan itu. Ustadz Musa, kalau kita lihat peristiwa 9/11 dari tahun ke tahun itu kan selalu saja muncul atau terungkap informasi-informasi baru. Yang terbaru ini kok tidak terlalu baru, pada tahun 2016 itu kan dikeluarkan 28 halaman penyelidikan Kongres terhadap komunitas intelijen Amerika Serikat yang ternyata di antara isinya adalah menunjukkan keterlibatan pangeran-pangeran Saudi dalam memfasilitasi keberadaan para pembajak itu di Amerika.
Bahkan salah satu agen Saudi yang sempat diinterogasi oleh FBI dan CIA adalah Omar Al-Bayoumi yang muncul dari dokumen tersebut. Tapi tidak dilepas, dibebaskan. Nah kan pertanyaan orang awam seperti saya ini kan, kalau memang FBI atau CIA sudah clear ini orang-orang ini punya keterlibatan dengan Saudi, mengapa Afghanistan yang disasar? Atau bahkan kemudian 2 tahun kemudian Irak yang disasar dengan alasan Irak atau Saddam Hussein punya hubungan dengan Al-Qaeda. Mengapa tidak melakukan operasi-operasi kecil dengan bantuan negara sekutunya sendiri, yaitu Saudi, untuk membongkar jaringan ini atau pelaku 9/11? Ya persis Pak Irman, ini yang menggelitik saya. Makanya saya kemudian muncul dengan ucapan atau opini bahwa Amerika itu menginginkan memang perang di Afghanistan. Mungkin barangkali dari awal mereka sudah tahu tidak mungkin menang di Afghanistan, tapi perlu ada perang yang cukup lama untuk mengeruk anggaran dan menjadikan perang di Afghanistan sebagai perang bisnis, business of war. Saya kira semua tahulah, dunia, siapa saja yang membaca sejarah tahu bahwa tidak mungkin menaklukkan Afghanistan karena sifat geografisnya, sifat manusianya, sifat cuacanya yang nyaris tidak pernah ada imperium yang berhasil menaklukkan. Kenapa Amerika masuk ke sana? Padahal tidak ada orang Afghanistan yang ikut dalam serangan 11 September. Kita sudah pernah bahas ini. Yang menyerang pun itu adalah orang-orang Saudi dan sebagian orang Pakistan. Kenapa tidak menyerang Saudi dan Pakistan? Kok menyerang Afghanistan? Apalagi setelah itu menyerang Irak. Ini semakin tidak ada justifikasinya. Tapi rasanya kalau menyerang Afghanistan itu barangkali supaya ada perang panjang. Jadi ceritanya kan panjang kalau Afghanistan, nggak akan ada habisnya. Insya Allah kalau dilanjutin, insya Allah 100 tahun ke depan itu perang masih ada. Tapi barangkali uangnya juga sudah habis, Pak Irman. Ini di satu sisi. Kemudian Irak, saya kira itu perang untuk mengeruk minyak Irak. Kita tahu siapa George Bush ini. Dia adalah dari keluarga keluarga minyak, keluarga pebisnis minyak dari Texas, dan ini jelas bukan perang yang ada hubungannya dengan terorisme dan lain sebagainya. Itu yang saya bilang, dan pertanyaan Anda ini menggelitik saya untuk beropini bahwa sebetulnya ini perang memang bukan untuk diakhiri, tapi perang untuk perang dan ada bisnis di dalamnya, dan ternyata ujungnya juga Taliban juga yang menang, dan pada akhirnya Amerika juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saya kira itu. Ya. Baik, Pak Ridwan, halo. Ya, halo. Tadi Ustadz Musa menggambarkan bagaimana 9/11 itu mengubah pandangan, atau bukan hanya pandangan, tapi Amerika sendiri. Ya, pandangan banyak orang tentang Amerika. Amerika sebagai negara yang menghargai kebebasan, negara menghargai hak asasi manusia, menghargai hukum internasional, itu ternyata semua dengan 9/11 ini terungkap, dan yang kemudian dianggap sebagai war on terror ini terungkap bahwa mereka tidak semulia itu, bahkan tidak mulia gitu. Saya ingin tanyakan, karena Pak Ridwan disertasinya berfokus pada persepsi Muslim tentang war on terror. Kita tahu bahwa pejabat Amerika dari Bush sampai Obama itu selalu mengatakan bahwa war on terror itu bukan perang melawan Islam, bukan perang melawan Islam. Islam itu cinta damai. Tapi kenyataan di lapangan, kebijakan-kebijakan pemerintahnya, aksi-aksi agen-agen federalnya, ya menyasar Islam, menyasar Muslim baik di Amerika Serikat maupun di negara-negara Arab. Kita tahu di Guantanamo 700 orang ditahan tanpa proses peradilan, itu mayoritas Muslim ya pastinya kan, bahkan mungkin semua Muslim. Nah, bagaimana menurut Pak Ridwan? Baik, 9/11 atau lebih khususnya war on terror ya bukan hanya merubah Muslim atau Amerika saja ya, tapi secara umum ya telah merubah lanskap global, lanskap hubungan global, apalagi di tahun-tahun pertama pencanangannya ya. Memang banyak sekali problem yang mengiringi bukan 9/11-nya, tapi lebih ke pencanangan war on terror setelahnya.
Bahkan ketika Amerika di bawah Bush memutuskan untuk mengambil langkah retaliasi militer, ada dua senator dari Amerika ya, kalau nggak salah Barbara Lee dengan Richard Bruce kalau nggak salah itu dua dari cuman ada dua orang dari sekian banyak senat Amerika yang menyuarakan penentangannya bahwa cara-cara militer nggak bisa menyelesaikan permasalahan. Cuman memang apa ya? Hampir semua orang yang mencoba melihat peristiwa itu secara jernih, keputusan Amerika dalam mencanangkan war on terror ini, khususnya dari keterburu-buruannya, itu menandakan memang ada yang sedang dikejar gitu ya. Apalagi indikasi-indikasi kan banyak banget. Kalau tidak salah 2 bulan ya, hanya beberapa pekan, tidak salah ya. Setelah 2 hari. 2 hari. Jadi begini. Itu kan 9 September ya. 11 September, bulan 9. Bulan Maret, termasuk Abdul Ghani Baradar itu berangkat berkunjung ke Gedung Putih, bertemu dengan Bush bulan Maretnya. Tetapi beberapa laporan menyebutkan bahwa pembicaraan dalam kunjungan Taliban ke Amerika waktu itu tidak berhasil secara kondusif, walaupun mereka sempat jalan-jalan juga gitu ya di Amerika, sempat keliling itu duta perwakilan pemerintahan Taliban waktu tahun Maret 2001 itu. Bahkan mantan luar negeri Pakistan di Juni 2001 itu pernah mengungkapkan bahwa memang rencana menyerang Afghanistan sudah ada dalam list begitu. With or without 9/11. Makanya ketika 9/11 terjadi dengan berbagai macam versinya gitu ya, dan versi resmi dan versi sampingannya, itu kan terjadi tanggal 11. Tanggal 12 Bush mengumumkan bahwa kita sudah punya tersangkanya. Tanggal 14 tersangkanya adalah yang the usual suspect. Dan kita akan menyerangnya dan sekaligus langsung menyebutkan kan, dan sekaligus siapapun yang memberikan perlindungan terhadapnya. Nah, ketika siapapun yang mencoba berlindung dalam pola hukum atau kerjasama internasional, baiklah paling nggak ada pembicaraan dulu dalam menyerahkan tersangka dan lain sebagainya. Dan kan langsung ditutup kesempatan itu. Handle him over or you will face the consequence, kan gitu kata Bush ke Taliban. Nggak ada nego-nego, serahkan Bin Laden kemari, kalau nggak Anda harus siap dengan konsekuensinya, kan gitu. Itu yang diucapkan Bush dari sejak kalau nggak salah di sepanjang menuju sebelum 7 Oktober pertama kali menyerang Afghanistan. Dan kan untuk membuat suasana semakin untuk membuat suasana semakin bagaimana gitu. Saya menggambarkan entah bagaimana, tapi kalau dalam kajian-kajian tentang war on terror itu banyak sekali bahasan tentang bagaimana retorika Bush dalam membangun atau membentuk suasana dan membangun emosi publik sehingga berada dalam benar-benar suasana keterancaman sehingga timbul semacam collective emotion dan collective reaction sehingga semuanya berada dalam satu dukungan untuk mendukung misi dia. Dan dalam hal itu Bush dengan jajarannya berhasil menciptakan kondisi itu, ditambah dengan determinasi Bush penguatan Bush doktrin bahwa kami berhak untuk meretaliasi, kami berhak untuk melakukan serangan balasan with or without the permission of the United Nations, gitu dia bilang kan. Kita nggak perlu persetujuan internasional. Kami adalah sebagai negara yang terzolimi oleh teroris, maka hak kami untuk menunjukkan bahwa kami tidak menyerah, kami akan kami akan menunjukkan bahwa nilai-nilai kami adalah yang terbaik di dunia. Gitu. Jadi Bush mampu
membuat suasana di mana semua elit politik Amerika pada saat itu terperangkap dalam suasana kemarahan yang sama gitu ya. Kecuali betul. orang tadi ya, Barbara Lee dan Betul. yang tadi. Betul. Karena dia melihat efek dari perang seperti yang digambarkan oleh Ustadz Musa tadi. Ini bakal banyak gitu. Bakal berkonsekuensi lebih jauh, tetapi memang hampir yang kritikus dan terutama kalangan-kalangan yang anti kapitalis ya, itu menyuarakan ya ini memang nafsu Amerika Serikat di bawah Bush untuk istilahnya menyebarkan dominasi dan hegemoninya di dunia gitu kan. Pada saat itu memang bisa dikatakan kekuatan Amerika tidak tertandingi lah. Siapa yang mau menandingi? Siapa yang mampu maju untuk menahan gitu ya. Bahkan sekelas Cina dan Rusia pun ya ikut berbondong-bondong berada di dalamnya gitu. Karena Bush kan ngancamnya nggak tanggung-tanggung. Stick and carrot, with us or against us, nggak ada pilihan lain, nggak ada abu-abu, hitam putih. Bush doktrin itu kan ke sana. Kemudian habis menyatakan berhasil, mungkin nggak puas, dia bikin suasana preemptif, bikin doktrin preemptif kan. Preemptif itu istilahnya menyerang untuk istilahnya musuh belum jadi musuh pun udah diserang karena dia potensial menjadi musuh gitu, kayak filmnya Tom Cruise itu kan. Nah, Pak Ridwan, kita kan tahu bagaimana persepsi Muslim, terutama negara-negara Muslim yang menghadapi konsekuensi dari war on terror secara langsung. Kita tahu bahwa pada masa akhir pemerintahan Obama ini kan banyak demonstrasi di Pakistan, Afghanistan soal penggunaan drone yang sangat masif yang bisa membunuh jadi kalau targetnya hanya 3 orang, yang terbunuh bisa 30 orang gitu. Oh ya. Terhadap teror bagaimana, Pak Ridwan? Kalau kita mau melihat persepsi masyarakat Muslim terhadap war on terror, ini kita harus bagi-bagi berdasarkan berdasarkan poin-poin kalau bahasa Pak Ustadz, turning point, atau saya menyebutnya dengan critical junctures. Critical junctures itu adalah sebuah peristiwa yang menandai ada belokan-belokan atau ada perubahan swing yang terjadi dalam respon yang diberikan, khususnya oleh kalangan masyarakat Muslim. Jadi pertama begini, ketika Bush melakukan penyerangan ke Afghanistan sebagai retaliasi untuk 9/11, hampir semua Muslim memandang bahwa ini adalah injustice gitu, karena tidak ada pengadilan terlebih dahulu, langsung menuduh dan menyerang. Hampir semua Muslim itu di angka mayoritas, kalau lihat survei-survei manapun di PEW, di Gallup atau di World Public Opinion ya, itu hampir semua umat Islam rata-rata menolak aksi Amerika tersebut dan menentang langkah penyerangan tersebut. Tetapi itu kan yang tercatat di dalam survei ya. Di lapangan yang paling banyak kan waktu itu kita juga mengalami di Indonesia bagaimana di samping demonstrasi juga ada pendaftaran untuk jihad apa segala macam gitu ya. Pada saat itu umat Muslim masih percaya dan mereka masih terbawa romantisme jihad bahwa mereka mampu melawan pihak penjajah, pihak asing gitu ya, dengan modal keimanan dan ketakwaan. Makanya kan banyak banget yang mendaftar untuk jihad. Tetapi ketika Taliban kalah, dan camp Osama bin Laden juga terhancurkan dan Amerika langsung mengumumkan kemenangannya pada bulan Mei 2002. Itu kan umat Muslim, waduh, belum juga mereka berangkat jihad, Afganistannya udah jatuh gitu. Jadi kan yang ada adalah, ternyata kita nggak ada kemampuan loh. Di tengah rasa ketidakmampuan untuk membantu masyarakat Afghanistan, tiba-tiba kan Bush muncul dengan
apa namanya axis of evil-nya itu, bahwa ada 3 wilayah yang merupakan 3 poros setan, Iran, Irak, dan Korea Utara. Waktu itu saya sudah berasumsi ini Irak pasti duluan, habis Irak baru Iran akan menjadi target Bush berikutnya gitu. Kalau Afghanistan saja dari Oktober sampai Mei berarti dalam waktu 7 bulan, berarti ke Irak persiapannya mungkin tahun depan, di awal tahun depan. Saya prediksinya nyerang Irak itu ya sekitar bulan Januari atau Februari, tapi kan 1 bulan kemudian. Nah, di akhir tahun 2003 atau di awal 2004 Iran yang akan menjadi sasarannya gitu. Tapi kan ketika umat Islam atau masyarakat Muslim merasa diri tidak bisa membantu saudaranya yang di Afghanistan, Amerika sudah mengumumkan untuk menyerang Irak. Dan ketika Amerika menyerang Irak, ini kan penentangan ini bukan hanya dari kalangan Muslim saja, hampir seluruh dunia itu menentang rencana ini karena tidak ada basis yang legal gitu ya, termasuk payung PBB pun kan lebih memilih untuk mengirimkan lembaga badan atomnya untuk memverifikasi hal tersebut daripada melakukan tindakan militer gitu. Tapi kan Amerika tetap kekeh. Dan akhirnya terjadilah penyerangan itu dengan ya itu tadi, dengan gaya koboi unilateralisnya. Aku mau nyerang, kau mau ikut silahkan, kalau mau gabung. Akhirnya kan cuma Inggris yang gabung waktu itu. Dan beberapa negara, tapi beberapa negara ini cuma sedikit mengirim pasukan. Nah, ketika menyerang Irak, masyarakat Muslim merasa bahwa kekuatan yang mereka miliki tidak cukup kuat untuk menahan Bush dari merealisasikan apa yang diinginkannya. Nah, setelah fase kesadaran akan ketidakmampuan itu, umat Islam mulai mengambil berbagai cara. Mulai berbagai cara bagaimana caranya untuk merespon terhadap fenomena yang berlangsung. Dan saat itu tantangan bagi umat Islam bukan hanya terhadap aksi politik luar negeri Amerika Serikat dan Barat saja, tetapi juga umat Islam harus menghadapi hempasan backlash ya, atau kalau bagi umat Islam yang ada di negara Barat, mereka harus siap menerima konsekuensi dari diterapkannya undang-undang yang diskriminatif, kemudian tindakan balas dendam. Dan bagi umat Muslim dunia, tantangan yang muncul adalah Islamofobia. 2 yang dihadapi oleh umat Islam pada masa Bush itu. Pertama, Islamofobia, yang kedua yaitu tadi tekanan politik dari akibat with us or against us itu. Nah, di sini terjadi perubahan ini membuat Muslim mengartikulasi bentuk-bentuk protes melalui sesuatu yang lebih kreatif seperti jihad melalui boikot atau mensosialisasikan sisi baik dari Islam, seperti bahwa Islam itu bersahabat, bukan teroris. Ada film-film yang Shah Rukh Khan itu I'm Khan and I am not terrorist dan lain sebagainya. Dan titiknya itu adalah pada masa Obama. Obama kan memegang duduk di kursi pemerintahan kan di tahun 2009 ya. Nah, masalah drone tadi yang disebutkan oleh Pak Irman itu tahapan lagi berikut, tahapan lainnya itu masih banyak tahapan menuju ke sana. Tapi intinya dari rangkaian war on terror itu adalah turning point terpenting adalah krisis ekonomi Amerika tahun 2008. Itulah yang menyebabkan kenapa fokus pemerintah Amerika. Betul. Amerika lebih fokus untuk memperbaiki ekonomi. Walaupun Obama berhasil naik ke kepresidenan karena platform kampanyenya yang merupakan antitesa dari Bush gitu. Platform kampanyenya kan seperti itu. Makanya ketika pertama kali dilantik tahun 2009, Obama menyebutkan bahwa ya kita tidak perang dengan Islam itu adalah agama ya gitu. Obama cenderung lebih berani
untuk menyebut itu. Kalau Bush kan walaupun menyebut begitu terkesan lebih retorik, karena dalam retorika yang lainnya Bush menyebut tentang crusade, menyebut tentang evil and simple, good and evil, barbaric versus civilized, ya intinya us and versus them aja gitu kan pendekatan Bush. Dan gaya Bush ini kan diikuti juga. Berlusconi pernah menyampaikan yang langsung menuduh bahwa Islam adalah sumber masalah saat itu. Nah, kalau Obama kan enggak, dia membawa yang lainnya bahwa ya Islam itu adalah agama yang telah memberikan jalan kepada memberikan jalan damai kepada penganutnya, dan kita akan membuat masa depan yang lebih baik dengan mengadres berbagai macam isu yang menjadi concern umat Muslim. Tapi walaupun pada kenyataannya memang implementasi Obama ini banyak yang meleset dari apa yang dijanjikannya. Tapi itu banyak penjelasannya. Ada tulisan Pawas Gerges ya. Saya nggak tahu bacanya gimana, tulisannya Pawas Gerges. Dia ilmuwan terkenal juga dalam bidang hubungan internasional. Jadi Obama itu sebetulnya udah mencoba merealisasikan berbagai macam janjinya, termasuk perdamaian damai Israel dan Palestina gitu. Tapi Gerges menyebut bahwa ya Obama kalah trik aja melawan Netanyahu gitu, dan Netanyahu lebih piawai sehingga akhirnya Obama mati kutu gitu dia di depan politisi dalam negerinya sendiri. Oke, baik Pak Ridwan. Ya. Ustadz Usa, kalau kita bicara titik balik, banyak yang menyebut bahwa peristiwa 9 September ini merupakan titik balik bagi peradaban dunia secara umum, bukan hanya Amerika. Kalau Amerika sering menganggap ini adalah wake up calling bagi bangsa Amerika, bahwa mereka atau gaya hidup mereka, prinsip-prinsip mereka dibenci oleh orang lain, bahwa mereka diserang, bahwa mereka diserang karena demokrasinya, karena kebebasannya dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara luas dampak 9/11 ini apa, Sat? Karena kan juga terjadi di awal abad ke-21. Ya, ini sebenarnya kita bisa lihat Amerika pada awal milenium kemarin itu sebagai Amerika yang kehilangan visi dalam berbagai hal, dalam berbagai dimensi kehidupannya. Karena kita tahu Amerika ini kan sebuah negara yang semula negara yang tanpa penduduk lah katakan, karena penduduknya dimusnahkan ya penduduk aslinya itu dimusnahkan, dan negara ini menjadi tempat datangnya para imigran dari seluruh dunia. Jadi tidak ada budaya khusus, tidak ada peradaban khusus, tidak ada nilai khusus, melainkan percampuran dari berbagai peradaban, nilai. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dan kalau Anda mau, ini kita tidak bisa bicara Amerika dalam waktu yang sangat singkat ini. Intinya kan sebetulnya American Dream itu adalah kapitalisme dalam bentuknya yang paling absolutis gitu ya. Jadi bagaimana Anda menjadi kaya, besar, kuat, dan kemudian Anda berkuasa. Kurang lebih begitulah. American Dream disebutnya. Nah, Amerika menjadi negara adidaya karena dalam tanda petik keberhasilannya di Perang Dunia Kedua. Dan dari mulai Perang Dunia Kedua hingga tahun 70-an, bisa dikatakan bahwa Amerika itu leading dalam berbagai hal. Tanpa perlu terlalu banyak keluar duit lah ya, sampai kemudian dia mulai melakukan perang terhadap komunisme. Nah, ketika perang secara militer terhadap komunisme, saya kira disitulah awal kejatuhan atau awal dari proses kejatuhan. Jadi itu adalah salah satu landmark kejatuhan Amerika, karena yang semula dia tidak perlu perang, karena Perang Dunia Kedua itu jangan salah, pasukan Amerika paling sedikit mati dibandingkan dengan pasukan Eropa, dibandingkan dengan sekutu. Teaternya kan di Eropa, Sat. Ya,
Dan itu tetapi dia memetik kemenangan terbesar. Artinya dia memetik kemenangan terbesar dengan kerugian paling sedikit. Tapi kemudian ketika memulai perang atas ideologi komunisme, barulah Amerika itu kejebak masuk ke dalam sebuah lumpur hidup yang kita tahu berakhir dengan kekalahan di Vietnam, dan selanjutnya adalah negara-negara yang diperangi tidak pernah bisa dia tundukkan, melainkan justru makin kuat. Dan kita tahu Cina juga mulai membangun dirinya dengan cara dengan caranya sendiri, dan kita tahu sekarang berhasil minimal hampir menyaingi Amerika. Kemudian kejatuhan keduanya, atau katakanlah landmark dari kejatuhan kedua Amerika, fase kedua kejatuhan Amerika adalah ketika dia memerangi ideologi Islam. Apapun Islam itu, Islam yang asli ke Islam yang palsu. Kalau saya boleh katakan bahwa mau dia memerangi Taliban atau Al-Qaeda atau yang bermusuhan juga dengan Taliban dan Al-Qaeda seperti Iran dan Hizbullah, pada akhirnya dia memerangi sebuah ideologi, dan itu adalah kejatuhan lagi. Dan kita tahu pada akhirnya dengan berbagai perang ini tadi, Amerika tidak pernah menunjukkan kekuatannya, justru memperlihatkan kepada dunia kelemahannya dan kejatuhannya semakin jauh. Apalagi ditambah bahwa ekonomi Amerika, seperti tadi Anda sudah katakan, 2008 mengalami, dan orang yang menemukan, artinya mengetahui borok dari ekonomi Amerika ini tahu persis bahwa ekonomi ini berdiri di atas bubble, di atas gelembung-gelembung yang tidak ada realitasnya. Anda kalau bicara, ada yang pernah bilang kepada saya, jadi uang yang beredar di sektor non-real itu kalau ditumpuk dari bumi ini sudah bisa sampai ke bulan. Artinya lebih banyak uang di bumi ini ketimbang yang bisa dibeli. Anda bisa bayangkan, karena adanya sektor non-real atau sektor yang tidak jelas barangnya. Sektor yang derivat dari sesuatu yang disebut sebagai barang sesungguhnya. Ini kan sudah inflasi, superinflasi yang tidak bisa dijelaskan ini. Bagaimana ada uang, ada nilai, ada sebuah valuta, tapi barangnya nggak ada. Artinya begini, kalau seluruh uang di dunia ini dibuat untuk membeli benda di dunia ini, maka tidak ada bendanya. Yang ada cuma saham, nilai, prospek, portofolio, whatever lah. Semuanya itu mengakibatkan bahwa kita sebetulnya memasuki sebuah ekonomi yang tidak memiliki nilai. Nah, semua ini menyebabkan saya kira Amerika itu sudah kehilangan visinya, kehilangan raison d'être-nya sebagai negara hegemon. Itu yang saya lihat. Oke, baik Ustaz. Pak Ridwan, saya kira pembicaraan kita untuk saat ini sampai di sini. Kita akan sambung dengan pembicaraan berikutnya dengan tema yang berbeda. Ya, sepertinya juga tidak mungkin saya simpulkan, tapi paling tidak kalau dari pembicaraan tema pertama saya membaca ada optimisme dari Ustadz Musa dan Pak Ridwan tentang Taliban ini. Yang pasti seperti tadi kata Ustadz Musa katakan, Amerika sudah hengkang dari Afghanistan, dan itu adalah salah satu paling tidak, bahkan yang utama adalah tidak adanya intervensi orang non-Afgan dalam urusan-urusan negara Afgan. Karena kan kalau dalam pembicaraan damai kemarin itu seolah-olah Amerika bicara sama Taliban, orang Afgan lainnya tidak diikutsertakan gitu kan. Nah, jadi semoga harapan kita dalam hasil pembicaraan ini adalah Taliban mengikutsertakan rakyat atau komponen-komponen dari Afghanistan yang lain. Dan juga tadi soal 9/11 kita membahas, dan tadi ada beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil adalah bahwa 9/11 ini menjadi titik balik bukan hanya bagi Amerika sendiri yang selalu digambarkan oleh orang-orang Amerika, tapi juga titik balik bagi Muslim yang juga menjadi korban terorisme itu sendiri dan juga dunia lainnya. Demikian, Ustadz Musa, Pak Ridwan, terima kasih atas pembahasannya, penjelasannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf, para pemirsa sekalian.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.